Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat Bu, tidak ada Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita telah mempelajari materi tentang apa? Masih Bu, fluidostatis. Ya, betul sekali. Mbak Zafa bisa dijelaskan apa itu fluidostatis? Fluidostatis adalah fluida yang tidak mengalir. Hukum dasar fluidostatis yaitu hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Ya, betul sekali. Berarti kalian semua masih ingat ya, anak-anak? Pada hari ini kita akan melanjutkan materinya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang azas kontinuitas. Setelah kalian mempelajari tentang azas kontinuitas, diharapkan kalian dapat menjelaskan bunyi dari azas kontinuitas. Kemudian kalian dapat merumuskan persamaan dari azas kontinuitas, dan yang terakhir kalian dapat menjelaskan penerapan azas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan suatu video tentang fenomena dari azas kontinuitas. Tolong diperhatikan dan dianalisis video tersebut ya anak-anak. Baik Bu. Perhatikan ke depan ya anak-anak. Coba dilihat baik-baik videonya agar kalian dapat gambaran tentang azas kontinuitas. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya Bu. Kemudian dianalisis videonya. Jika ada yang kebingungan boleh ditanyakan nanti ya. Sudah melihat videonya semua ya anak-anak? Sudah Bu. Oke, sekarang kembali perhatikan Ibu ya. Dari video yang telah kalian lihat dan kalian amati, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oh iya Mbak Safa, bagaimana? Bagaimana hubungan antara diameter pipa dengan laju aliran air?
Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jawaban dari pertanyaan Mbak Safa kita simpan dulu ya. Adakah pertanyaan lain? Belum, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Mbak Safa tadi dapat kita jawab setelah kita melakukan simulasi dan diskusi ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya mau seperti apa anak-anak? Urut absen atau berhitung? Berhitung, Bu. Oke, nanti kalian akan berhitung 1 sampai 5. Apabila kalian mendapat nomor 1, kalian akan menjadi kelompok 1. Kemudian apabila kalian mendapat nomor 2, kalian akan menjadi kelompok 2. Dan seterusnya ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke, silakan berhitung anak-anak. Sudah mendapatkan kelompoknya semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, dan jangan ribut. Sudah berkumpul? Sudah, Bu. Oke, tujuan dari diskusi hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian yang tadi sudah ditanyakan. Selain itu, juga untuk menjawab dari pertanyaan bagaimana bunyi azas kontinuitas. Selain itu, juga untuk menjawab pertanyaan dari bagaimana bentuk persamaan azas kontinuitas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sistem diskusinya. Pertama, kalian akan melakukan simulasi dengan aplikasi Pet Colorado. Untuk langkah-langkah simulasinya sudah Ibu tuliskan dalam LKS yang nanti dibagikan ya. Ya, Bu. Setelah kalian mendapat data dari simulasi tersebut, kalian akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS tersebut. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, untuk gimana? presentasinya, apakah semua anggota kelompok atau perwakilan saja? Oke, untuk presentasinya seluruh anggota kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan membagikan LKS-nya ya. Ini simulasinya ya, Mbak. Oke, bisa dimulai ya diskusinya anak-anak. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Baik, Bu. Bagaimana Mbak? Apakah ada kesulitan? Masih dulu dengan tombol-tombol Membagi aplikasi ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Ini kan kita akan melakukan simulasi azas kontinuitas. Ini tentang aliran air dan juga tentang lebar pipa ya Mbak, luas penampang pipa. Jadi ini yang flow rate itu untuk pembacaan data mengenai aliran. Terus yang ada speed itu tentang kecepatan Mbak. Terus situ kan ada pressure itu tentang tekanan, paham? Terus blowernya ini kan ada di sini, ada nih blower atau penggaris. Ini untuk mengukur diameter dari pipa tersebut. Kemudian friction itu ini Mbak, flux ini. Ini untuk flux meter untuk mengukur. Kemudian ini di sini pertama ini ada aliran 1, itu aliran pipa 1. Di sini ada aliran 2 yaitu aliran pipa 2. Dan di sini ada feeder density.
ini kan masih sama kan, diameternya. Kita bikin berbeda karena kita akan melakukan tentang garis kontinuitas. Bisa dipelajari barangannya kan, dibuat. Ini caranya sebelah sini tuh ditarik, ini ditarik, ini ditarik, ditarik. Kan berbeda kan Mbak, udah berbeda. Ini diameternya lebih kecil, ini lebih besar. Udah paham? Terus kemudian bisa diukur juga diameternya Mbak. Di sini diukur ada berapa? Ada ya itu. Terus di sini berapa? Ya betul. Terus kita akan melihat kecepatan alirannya ya Mbak. Di sini ada kecepatannya. Ini untuk yang kecil berapa? 1, nah terus di sini ada bisa berapa? 0,7. Oke, ini untuk kecepatan. Terus ini bisa diubah-ubah. Gimana Mbak, ada yang masih ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, dilanjutkan ya diskusinya. Setelah selesai simulasi, bisa diisi LKS-nya dan diskusi dengan kelompoknya ya Mbak. Iya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Kelompok saya, Bu. Oh iya. Bagaimana Mbak? Apa yang Bagaimana cara membedakan ukuran pipanya ya, Bu? untuk ukuran kita kan di sini tuh masih sama kan ya Mbak, pipannya kan di belakang kita harus membuat pipa satu lebih besar dari pipa yang lain. Ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini, ini juga kita tarik ke sini. Nah, sudah paham? Coba diulangi lagi bisa. Sudah paham kan? Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada. Oke, dilanjutkan ya Mbak. Nanti selesai simulasi bisa langsung mengisi LKS-nya Mbak. Bagaimana anak-anak, sudah mendapatkan data dari simulasinya? Sudah, Bu. Oke, dilanjut diskusi untuk mengisi LKS ya. Baik, Bu. Bagaimana Mbak, sudah mendapat data dan sudah dianalisis? Sudah, Bu. Oke, bagus. Lalu bagaimana Mbak hubungan antara luas penampang dengan laju alirannya? Diperoleh hubungan antar luas penampang dengan kecepatan air Frida, yaitu besarnya luas penampang berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan air Frida. Ya, dari kelompok ini adakah tanggapan lain? Karena penampang berbentuk lingkaran, maka untuk mencari luas penampangnya yaitu 1/4 pi d kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan semakin lebar diameternya, semakin kecil kecepatan aliran fluidnya. Oke, baik. Tanggapan dari Mbak Safa dan Mbak Gita sudah betul semua ya. Dilanjutkan ya Mbak, diskusinya diselesaikan. Yang sudah selesai jangan ramai ya anak-anak. Bisa dicek kembali hasil diskusinya, diperbaiki apabila ada yang salah. Baik, Bu. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya anak-anak. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan maju. Baik. Untuk kelompok yang lain nanti bisa memberi pertanyaan maupun menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Data 1. Diameter pipa kecil, luas penampang meter persegi 2,4. Kecepatan aliran meter per sekon 2,1. Debit meter kubik per sekon 5,04. Pipa besar, luas penampang meter persegi 7,5. Kecepatan aliran meter per sekon 0,7. Debit meter kubik per sekon 5,25. Kata 2. Diameter pipa kecil, luas penampang meter persegi 2,4. Kecepatan aliran meter per sekon 2,1. Debit meter kubik per sekon 5,04. Pipa besar, luas penampang meter persegi 5,7. Kecepatan aliran meter per sekon 0,9. Debit meter kubik per sekon 5,13. Apabila luas penampang A besar, maka kecepatan aliran fluida kecil. Apabila luas penampang A kecil, maka kecepatan aliran fluida V besar. Sehingga diperoleh hubungan antara luas penampang A dengan kecepatan aliran fluida V, yaitu besarnya luas penampang A berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan aliran fluida V. Dari hasil perhitungan dalam tabel pengamatan diketahui debit fluida dimiliki nilai yang cenderung sama. Dengan demikian hubungan antara luas penampang 1 dan luas penampang 2 dengan kecepatan aliran fluida 1 dan kecepatan aliran fluida 2, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana AV sama dengan konstan dengan A sama dengan luas penampang meter persegi. Ya, kesimpulannya Mbak bisa dibaca. V sama dengan kecepatan aliran fluida meter per sekon persegi. Oleh karena debit fluida Q sama dengan AF, maka hal ini menunjukkan bahwa debit fluida di setiap titik adalah konstan. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa bunyi azas kontinuitas adalah besarnya luas penampang A berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan aliran fluida V, sehingga diperoleh persamaan Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, karena penampang berbentuk lingkaran, maka untuk mencari luas penampangnya yaitu 1/4 pi kuadrat, sehingga dapat disimpulkan semakin lebar diameternya, semakin kecil kecepatan aliran fluidanya. Oke, baik. Tanggapan yang bagus ya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Tidak, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang hasil diskusinya berbeda dengan kelompok 1 tadi? Tidak, Bu. Sudah sama. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi,
dapat kita ketahui bahwa apabila luas penampangnya besar, maka aliran fluidanya akan kecil, dan apabila luas penampangnya kecil, maka aliran fluidanya akan besar, sehingga dapat disimpulkan hubungan antara aliran fluida dengan luas penampang adalah berbanding terbalik. Kemudian perhitungan dari data 1 dan data 2 diperoleh bahwa debit aliran di masing-masing pipa cenderung sama, maka debit untuk pipa 1 dan pipa 2 konstan ya anak-anak. Iya, Bu. Sehingga persamaannya dapat dituliskan A1 P1 sama dengan konstan, atau A1 P1 sama dengan A2 P2. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Untuk jawaban dari pertanyaan teman kalian tentang hubungan antara diameter pipa dengan kecepatan fluida, bagaimana hasilnya? Ada yang dapat menyimpulkan? Tidak, Bu. Ya, Ibu akan memperjelas. Karena luas penampang dari pipa tersebut berbentuk lingkaran, sehingga kita dapat mencari luas penampang tersebut dengan persamaan seperempat pi d kuadrat. Kan D itu termasuk diameter ya anak-anak. Ketika luas penampangnya besar, berarti diameternya akan besar juga. Ketika kita melakukan percobaan tadi, ketika luas penampangnya besar kan lajunya kecil, dan luas penampang dipengaruhi oleh diameter, sehingga apabila diameternya besar, maka luas penampangnya juga akan besar, sehingga laju fluidanya semakin kecil. Ya, begitu sebaliknya ya. Jadi dapat diketahui hubungannya adalah berbanding terbalik. Paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi anak-anak, diskusi hari ini dapat kita simpulkan bagaimana bunyi dari azas kontinuitas. Mbak Safa, bisa dijelaskan? Besarnya luasan penampang berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan aliran fluida. Oke, betul ya anak-anak. Kemudian bagaimana persamaan dari azas kontinuitas? Mbak Dita mungkin bisa dijelaskan? Persamaannya yaitu A1 I1 sama dengan A2 I2. Oke, bagus. Kalian sudah paham semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang azas kontinuitas, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya sudah Ibu upload di e-learning. Nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya diketik atau tulis tangan ya? Oke, tugasnya diketik saja ya. Nanti ditulis di buku tugas kalian. Kalian ada buku tugas kan? Ya, ditulis di situ saja. Karena hari ini kelompok 1 dan kelompok 2 aktif dalam diskusinya, maka Ibu akan memberi kalian hadiah. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 3 ya. Dan diharapkan untuk kelompok yang belum aktif pada minggu selanjutnya kalian aktif ya, agar bisa dapat hadiah juga. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang azas Bernoulli. Sebelumnya kalian diharapkan untuk membaca-baca referensi tentang azas Bernoulli dahulu ya anak-anak. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Apabila Ibu banyak kesalahan, Ibu minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.